Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazali, mahasiswa PPG Batch 2 UIN Said Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan memenuhi tugas UKIN berupa video pembelajaran dengan tema menghindari perilaku temperamental atau ghadab. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya Pak Zali pengen tanya bagaimana kabarnya, tapi kok jawab salamnya semangat. Berarti semuanya sehat, Ge? Oke, Pak Zali pengen dengar semangatnya satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya semangat. Ciri-ciri pelajar Islam Indonesia yang luar biasa. Baik, sebelum Pak Zali mulai pembelajaran, Pak Zali pengen cek absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Rehan. Kenapa Rehan? Sakit. Loh, dari kemarin ini? Oke. Kehujanan. Oke, musim hujan. Ada lagi yang nggak masuk? Sinten? William. Kenapa? Ada suratnya tadi? Ada. Dari kemarin? Janjian berarti. Oke, baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Ananda Rozak. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada bagian ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih Ananda Rozak, selalu bersemangat untuk memimpin doa. Baik, kita sudah memasuki bab yang baru setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas materi terkait tentang zina kemarin ya, zina dan pergaulan bebas. Sebelum masuk ke materi yang baru, Pak Zali pengen tanya terlebih dahulu, pas bab kemarin kita sudah membahas apa saja? Pengertian zina, kemudian apa lagi? Dampak apa? Dampak dari zina, kemudian apa lagi? Hukuman, ada berapa macam hukuman? Ada dua. Yang pertama, itu bagi siapa? Ghairu muson. Terus yang satunya? Dirajam. Kalau dirajam itu bagi siapa? Muson apa? Ghairu muson. Muhson. Terus kemudian mempelajari apa lagi? Cara menghindari zina dan pergaulan bebas. Baik, sekarang kita masuk ke bab sama-sama menghindarinya. Sama-sama menghindarinya, tapi yang dihindari beda. Sekarang yang perlu kita hindari adalah sifat temperamental atau ghadab. Sudah pernah dengar ghadab sebelumnya? Baru pertama kali ini. Kalau temperamental sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar. Oke. Pada bab ini, capaian pembelajarannya adalah siswa menganalisa manfaat dari menghindari akhlak madmumah. Sudah pernah dengar istilah akhlak madmumah? Coba apa akhlak madmumah? Akhlak yang tercela. Oke, masih ingat dulu materi kelas berapa itu? MI. Oke, pas MI. Jadi akhlak madmumah itu adalah akhlak yang tercela. Kemudian membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sifat-sifat madmumah.
Kemudian dari situ juga kita meyakini bahwa akhlak madmumah adalah larangan. Serta kita bisa membiasakan diri untuk menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu capaian pembelajarannya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya kita pada hari ini, nanti kita akan melakukan small group discussion. Nah, dari small group discussion tersebut, nanti kita bisa menyajikan paparan terkait tentang menghindari perilaku ghadab atau temperamental. Seperti yang Pak Zali tanyakan tadi, sudah pernah dengar istilah ghadab sebelumnya? Sudah tadi, oke, luar biasa. Kalau temperamental sudah nggih? Temperamental itu apa? Apa? Tantrum. Oke, tantrum, istilah masa kini, tantrum. Oke, berarti ghadab itu ada hubungannya dengan tantrum nggih. Sebelum masuk ke materi, Pak Zali pengen kalian semuanya melihat hubungan video tentang yang tantrum-tantrum. Oke, baik anak-anak. Di sini ada video yang ada hubungannya dengan materi kita, materi ghadab atau tantrum. Rukmatri Hartanto alias Anto yang telah ditangkap mengaku korban yang bernama Uswatun sering mengolok-olok anaknya. Emosi yang memuncak pun mendorong Anto mencekik Uswatun hingga tewas. Selain dendam, Anto juga mengaku berada di bawah tekanan. Sebab korban meminta untuk segera dinikahi dengan syarat menceraikan istri sahnya. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri dia sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang Baik. Nah, kejadiannya apa tadi anak-anak? Pembunuhan. Kenapa kok bisa sampai membunuh? Emosi, marah. Ternyata hasil dari marah itu menghasilkan sesuatu yang bahagia ya? Bahaya. Oke, hasil dari emosi tadi menghasilkan apa saja, Rek? Tingkah laku buruk, apa lagi? Kejahatan berupa apa? Nah, mereka melakukan seperti itu ternyata dilandasi karena ghadabnya itu. Maka dari itu, materi ini akan mempelajari terkait tentang ghadab. Agar pembelajaran ini bisa lebih mendalam, lebih bisa masuk ke pikiran kita, Pak Zali pengen kita membentuk 5 kelompok. Nah, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian membentuk sebuah kelompok seperti biasanya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Pak Zali bagikan LKPD-nya ya. Sama-sama. Baik. Oke, seperti yang ada di LKPD, kelompok 1, silahkan kalian berdiskusi terkait tentang pengertian ghadab. Kelompok 2 berdiskusi tentang ciri-ciri ghadab. Kelompok 3 berdiskusi tentang tingkatan-tingkatannya ghadab. Kelompok 4 berdiskusi tentang tata cara bagaimana menghindari ghadab. Dan kelompok 5 berdiskusi tentang dampak buruk dari sifat ghadab. Lalu kalian setelah diskusi, kalian buat sebuah infografis. Kira-kira infografis kalian butuh waktu berapa detik? Bagaimana kalau kita ambil tengah-tengahnya 15 menit? Oke, silakan kalian bagi tugas, masing-masing kelompok harus memiliki peran masing-masing untuk pembuatan infografis ini dan nanti bisa kita presentasikan. Silakan dimulai. Sudah tahu nggak tata cara biar mengerjakan Canva ini bisa join satu kelompok? Sudah tahu nggak? Buat yang belum tahu, itu nanti kalian salah satu buka link Canva-nya, kemudian kalian bagikan ke teman-teman kalian. Nanti bisa saling edit bareng.
Bahasa kerennya mabar Canva. Pakai aplikasi atau pakai web? Aplikasi. Oke. Silakan masing-masing membuka Canva-nya. Sebelumnya sudah pernah, nggih? Sudah. Jangan lupa dibagi tugasnya biar tidak hanya salah satu yang berperan tapi semuanya berperan, nggih. Kalian bahas tentang apa? Tentang cara menghindari. Tata cara menghindari sifat ghadab. Sudah ada gambaran infografisnya seperti apa nanti? Sudah ada materi. Oke. Jangan bahas tentang apa kalian? Ciri-ciri ghadab. Oke. Sudah punya gambaran bagaimana infografisnya? Sudah ada, tinggal melanjutkan. Ada kesulitan? Buatan. Oke, silakan lanjutkan. Tidak ada kesulitan berarti? Tidak. Oke. Sip, silakan lanjutkan. Baik, anak-anak, sudah 15 menit, sudah selesai semuanya? Sudah. Tidak perlu perpanjangan waktu? Baik. Kalau begitu sebelumnya silakan kalian kirim hasil dari Canva kalian melalui barcode yang ada di depan. Silakan perwakilan kelompok maju untuk mengumpulkan barcode-nya. Atau mungkin tidak perlu maju, sudah kelihatan? Jangan lupa filenya dikasih nama, kelompok berapa? Sudah dikirim semuanya? Oke. Pak Sali download dulu. Baik, silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya dan editannya. Silakan ada salah satu yang operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian ghadab sendiri. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rasti Silviana sebagai moderator. Saya Dasari sebagai pemateri. Saya Amelia Ilham. Saya Jundiko atau Widyantoro sebagai pemateri. Dan satunya Yoga Tama sebagai operator. Baik, saya rasa perkenalan kali ini sudah cukup. Marilah kita memasuki langsung ke materi ya. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Amel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ghadab. Ghadab berasal dari bahasa Arab yaitu ghadiba, yaghdabu, ghadaban, yang artinya marah, yakni sikap tidak senang dan tidak puas karena suatu sebab, misalnya yaitu diejek atau dihina. Nah, baik, materi kedua akan disampaikan oleh teman saya, Andi Lesari. Nah, marah itu sikap yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesesatan karena marah merupakan sifat-sifat setan. Sedangkan setan itu mengajak manusia untuk selalu berbuat Kerusuhan. kerusuhan. Nah, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Juniko Eko. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki telah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku nasihat, janganlah engkau jadi pemarah. Laki-laki itu kembali berkata lagi beberapa kali dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau jadi pemarah. Hadis riwayat Bukhari. Baik, materi saya rasa sudah cukup ya.
Dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan mengacungkan tangannya dan menyebutkan nama. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Lutfi Rahim. Tanya, marah ketika PNS apakah termasuk bodoh? Kan anak perempuan ketika yang PNS itu sering kayak tiba-tiba marah terus ada membentak-bentak gitu. Apakah itu termasuk bodoh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat-sangat luar biasa ya. Tentang PMS tapi yang tanya laki-laki. Iya. Oke. Pengalaman sekali. Baik, PMS saat marah itu bukan termasuk bodoh dan penjelasannya akan disampaikan oleh Andi. Izinkan saya menjawab. Jadi, PMS dan godok itu berbeda. Berbedanya dari berbagai segi, mulai dari penyebab. Nah, PMS itu disebabkan oleh naiknya hormon ketika sedang menstruasi. Nah, sedangkan godok ini itu disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari masalah pribadi, terus tekanan sosial, dan juga sifat yang terbawa dari bawaan lahir. Nah, selanjutnya itu ada durasi. Durasi ini PMS itu marahnya itu selesai PMS itu sudah nggak marah. Nah, sedangkan godok ini itu jangka panjang sesuai dengan apa ya? Kalau tidak dikontrol dengan baik itu jangka panjang. Apalagi kalau dari sifat bawaannya. Apakah bisa diterima? Baik, saya rasa presentasi kali ini sudah cukup. Apabila ada kesalahan atau kurangnya penyampaian materi dari kita dari kelompok 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah berpresentasi dengan luar biasa, menanggapi juga dengan sangat luar biasa. Tapi ada satu hal yang perlu Pak Zali luruskan, nggih, dari kelompok 1. Jadi apapun penyebabnya marah, yang pasti dia ketika menunjukkan marah, maka disitulah sebenarnya sama saja ghadab, sama saja marahnya, nggih. Jadi apapun alasannya, kalau dia kok marah-marah, tidak bisa kontrol diri, nah di situ berarti ghadab, sama-sama emosi, marah, temperamen, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan yaitu materi tentang ciri-ciri ghadab. Pertama, kita akan dijelaskan oleh Pertama adalah wajah tanpa bicara. Seorang yang sedang marah atau mengalami ghadab seringkali tampak memerah. Hal ini disebabkan karena darah meningkat ke wajah. kedua, tidak mau menerima kebenaran. Hal ini dikarenakan seseorang yang sedang marah atau terkena ghadab tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dia lebih memilih untuk Ghadab atau temperamental ini sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri dan akan melakukan tindakan itu secara Yang keempat, akal pikiran tidak dapat bekerja secara normal karena misalnya dorongan nafsu. Jadi akalnya itu akan yang dari presentasi kelompok kami ada salah kata atau kekurangan, kami minta mohon maaf dan sebagainya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kelompok 2 juga presentasi dengan luar biasa. Dia mampu membaca, kemudian menjelaskan dengan begitu baik.
Jawabannya juga langsung des, enak. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab bodor, yaitu mengenai tingkatan bodor. Dan itu perkenalkan nama saya Ridwan Diansyah, dan dengan saya Dausina Sawoto. untuk materinya akan disampaikan oleh teman saya. Kita silakan. Nah, tingkatan yang pertama ada golongan para pemilihan atau golongan ini adalah golongan orang yang kesulitan dalam mengendalikan sifat marah. Baik, golongan yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat pemarah atau taklit. Jadi, golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya dalam bentuk masalah apapun itu. Golongan yang adil dan proposal atau skeptikal, yaitu tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu. Tapi kitanya itu nggak nyindir, nggak marah sama orang itu. Kita itu kayak nggak usah, biarin aja. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Selanjutnya masuk ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami di sini dari kelompok 4, kami akan menjelaskan cara-cara menghindari sifat bodoh. Kelompok kami memiliki cara pertama yaitu sadar, yang artinya bahwa diri kita itu dalam keadaan sadar untuk menyadari setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Yang kedua adalah paham, yaitu memahami bahwa amarah tidak dapat menyelesaikan persoalan. Yang ketiga yaitu apabila akan timbul kemarahan, cepat-cepat mengambil wudhu karena yang wudhu dapat menenangkan hati kita dari kemarahan. Baik, kalau begitu cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5, dampak buruk ghadab. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tentang dampak buruk dari ghadab. Jadi dampak buruk dari ghadab pertama yaitu menurunkan dan merusak iman. Contohnya, amarah yang berlebihan itu dapat membuat kita sulit untuk memaafkan orang lain, di mana itu dapat menurunkan keimanan karena di dalam Islam kita diajarkan untuk saling memaafkan orang lain. Kedua, menimbulkan rasa kerusuhan dalam masyarakat seperti kesalahpahaman, konflik kepentingan, dan Nah, selanjutnya saya akan membahas dampak ketiga dari ghadab yaitu sulit menerima kebenaran dari saran. Nah, ghadab itu kan tantrum ya, mudah marah. Umumnya orang yang marah atau pemarah itu tidak bisa berpikir jernih dan cenderung merasa bahwa dirinya itu benar. Oleh karena itu, dia tidak bisa berpikir realistis dan demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang bisa dipahami teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Masing-masing kelompok punya ciri khas presentasi masing-masing. Kalau kelompok yang terakhir ini tadi berapi-api. Oke. Dan contohnya masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya ya, tentang zina. Semoga contohnya tadi tidak perlu terjadi, nggih. Semoga tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik. Nah, kalian kan semuanya sudah membuat infografis yang menurutnya Pak Zali kok keren-keren. Kira-kira infografis ini biar lebih manfaat, biar lebih banyak yang tahu, enaknya diapakan ya? Punya IG? Kalau di TikTok bisa nggak? Bisa. Oke, baik.
Nanti setelah pembelajaran Pak Zali pengen semuanya membuka Instagram dan menyebarkan hasil karya kalian biar semakin banyak yang memahami tentang Ghodab ini. Oke, baik. Yang selanjutnya Pak Zali pengen tanya, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pengertian Ghodab. Tadi Ghodab itu apa? Sebentar, Ghodab itu tadi apa? Tantrum. Oke, tidak membayangkan ke depannya seperti apa, tidak berpikir. Kemudian yang kedua tadi apa? Ciri-ciri Ghodab tadi apa? Oke, lumayan banyak yang paham. Yang ketiga tadi apa? Tingkatan Ghodab ada berapa? Apa saja? Ifrad, tafrid, ibtidal. Kemudian yang keempat tentang apa? Salah satu cara menghindari Ghodab. Apa hubungannya wudhu dengan Ghodab? Meredakan api amarah, sifatnya setan. Yang kelima tadi apa? Dampak negatif dari Ghodab. Baik, itu adalah pembelajaran 5 materi kita yang ada dalam Ghodab. Nah, kira-kira pembelajaran yang seperti ini, membuat karya kemudian menjelaskan, kira-kira menurut kalian gimana? Seru. Loh, bukannya lebih seru Pak Zali menjelaskan dari awal sampai akhir? Boten nggih. Oke, berarti oke, ada tantangan tersendiri. Baik, terima kasih. Berarti lebih seru kayak gini nggih? Semuanya juga lebih paham nggih? Oke, baik. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita, Pak Zali pengen kita semuanya mengerjakan asesmen. Dikeluarkan HP-nya semuanya. Silakan untuk asesmennya bisa scan di barcode yang ada di depan. Kelihatan dari belakang? Coba sambil Pak Zali cek, sudah bisa masuk apa belum? Sudah? Oke. Google Form-nya sudah masuk? Oke. Kerjakan secara mandiri. Pak Zali kasih waktu 10 menit, jadi satu soal 1 menit. Silakan, mulai dikerjakan. Jangan lupa dikasih namanya. Oke, baru 15 yang masuk. Yang lainnya belum? Oke, sudah mulai masuk. Baik. Oke, sudah selesai semuanya, nggih? Baik. Hasilnya juga lumayan. Berarti pemahaman kita sudah mulai banyak terkait tentang Ghodab. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang akhlak mahmudah. Apa saja nanti akhlak mahmudah yang akan kita pelajari? Bisa kalian buka di bab yang selanjutnya. Silakan dipelajari di rumah sebelum di pertemuan selanjutnya. Baik. Agar pembelajaran kita lebih barokah, kita meninggalkan juga dengan selain perasaan yang bahagia, kita juga menghapus dosa-dosa kita. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan kafaratul majelis secara bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya bisa terhindar dari sifat Ghodab yang berlebihan. Amin.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.